Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Kami di sini. Halo. Halo Sobat PMI dimanapun kalian berada, masih bersama kami Pokami Podcast bersama Kali PMI. Oh salah, sorry udah kelamaan nggak? Kelamaan nggak? Nggak shoot. Udah lama break. Oke, kali ini kita bahas apa coba? Kali ini kita bahas tentang Hari Relawan. Karena ini mendekati momen Hari Relawan yang akan diperingati kapan, Han? Diperingati setiap tanggal 26 Desember. Oke, betul sekali. Karena ini sudah mendekati, jadi episode kali ini kita akan bahas berbincang-bincang sedikit tentang relawan. Ngomongin relawan. Relawan itu apa sih? Gitu. Apa sih relawan itu? Kalau setahu saya, kalau setahu saya berarti kalau salah ya mohon maaf ya. Kalau relawan itu kan berarti orang yang mau mencurahkan energinya, waktunya, effortnya secara sukarela untuk membantu dan berkecimpung di dunia di kemanusiaan gitu. Ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Relawan ini bisa dibilang pahlawan kan ya. Karena untuk mau bersedia dan ikhlas nggak semua orang mau ya. Betul sekali. Karena jadi itu sebuah kita sangat applause sekali sama beliau-beliau ini, relawan di seluruh Indonesia yang sudah mengeluangkan waktunya, tenaganya secara sukarela membantu sesama di bidang kemanusiaan. Karena kalau dipikir-pikir tanpa relawan kita juga bakal kesusahan ya. Betul. Apalagi kalau misalkan ada bencana atau mungkin ada butuh kegiatan yang kemanusiaan. Iya. Ngomong-ngomong relawan itu apa saja sih, Rel? Yang termasuk relawan? Ngomongin relawan, aduh kurang briefing gitu. Tapi setahu saya kalau relawan itu dia itu kebanyakan itu mereka bergabung dan membentuk sebuah organisasi. Karena apa? Karena kalau mau membantu tapi sendiri itu kan lebih sulit ya. Jadi biasanya orang-orang tersebut atau relawan tersebut itu bergabung membentuk organisasi. Nah, ngomongin organisasi itu tadi banyak banget organisasi relawan yang ada di Indonesia khususnya ya. Apalagi di Kota Kudus sendiri ini ada apa aja, Han? Di Kudus sendiri ya. Kalau boleh tahu. Sendiri pertama ada dari BPBD Kudus. Oke. Ada dari MDMC, ada dari LBPINU, dan ada sendiri dari PMI sendiri ya. Dan masih banyak lagi yang mungkin organisasi-organisasi yang mungkin mulai dari kayak RT, dari organisasi masyarakat gitu. Khususnya yang nasional ada BNPB ya. Iya, dari pemerintah daerah ya, dari pemerintah. Dari nasional. Oh iya. Oke. Ngomongin karena kita ini dari PMI. Jadi kali ini kita akan bahas relawan dari organisasi PMI itu sendiri. Nah, sudah bersama kami pada kesempatan kali ini beliau Ibu Sofa Rosida yang beliau ini sebagai salah satu ya mungkin yang sedang berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama kita pada hari ini untuk sharing dikit ya Bu ya. Siap Bu. Bincang ringan ngobrolin soal relawan. Beliau ini sebagai pembina dari PMR Madya di sebuah MTSN di Kabupaten Kudus. Halo Ibu, selamat pagi. Halo Mbak cantik, selamat pagi juga. Selamat pagi. Senang bertemu Ibu dan sama ngobrol hari ini. Iya. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah agak serak-serak becek. Hujan ya Bu ya? Iya, tadi ya sekedar musim. Jadi becek dikit-dikit gitu.
Baik Ibu, Kita udah kenal belum sih awal-awal tadi? Belum kita kayaknya. berdua. Kita berdua belum kenalan loh. Kita kalau Ibu kan sudah kami perkenalkan. Iya. Kalau kami kayaknya nggak perlu karena udah banyak episode sebelumnya. Yang tayang ya. Iya, lain kali kita ingat lagi deh. Iya. Oke, back to topic ya. Ibu, kalau boleh tahu Ibu ini motivasi paling awal lah. Karena motivasi itu yang membentuk, yang mendorong seseorang untuk melakukan Sesuatu. iya, melakukan tindakan gitu kan. Apa sih motivasi Ibu? Motivasi yang mendorong Ibu untuk mau bersedia menjadi relawan PMI. yang secara sukarela, panjenengan mau meluangkan waktu, waktunya. energi, tenaga, effort segala macam untuk menjadi relawan. Boleh di-share Ibu Oke. kepada kami. Baik, jadi gini ya Mbak, sebelumnya perkenalkan tadi sudah ya, Iya, nama saya Ibu Sofa. Sofa. Sebenarnya saya di sini kan apa ya, belum apa-apa sih sebenarnya dibandingkan tenaga relawan-relawan yang lain yang banyak sekali di Kudus ini, senior-senior saya sebenarnya. Jadi motivasi utama saya kembali ke hadis ya, bahwa khairun nas anfa'um linnas. Jadi kita tuh dilihat dari kehidupan di dunia ini, kalau kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi salah satunya itu. Terus kemudian kebetulan basic pendidikan saya juga di kesehatan, mungkin juga ada kaitannya ketika terjun di masyarakat. Mungkin tenaga yang bisa saya berikan, sumbangsih yang bisa saya berikan itu mungkin juga di bidang kesehatan. Dan mungkin kalau sekarang saya kebetulan juga megang sebagai pembina PMR dan pengurus Forum Pembina Palang Merah di Kudus. Jadi saya lebih ke pendidikan, terutama pembinaan bagi anak-anak PMR Media dan Wira. Yang selanjutnya pasti dulu ini sekitar sharing sebentar ya Mbak ya. Iya, boleh, Ibu. Pengalaman dulu pas waktu kejadian bencana di Aceh ya. Yang paling saat itu saya benar-benar kayak mungkin bukan saya saja, tapi banyak masyarakat yang kayak tuh dibukakan gitu tentang musibah besar, yaitu tsunami di Aceh tahun 2004 kalau enggak 6 gitu ya, bulan Desember Kurang kayaknya 2004 Iya. Desember. Iya, jadi pas saat itu saya masih di rumah ya, masih di rumah sebagai ibu rumah tangga, kayak gergel gitu loh. Pas masih iya, saya masih punya anak satu saat itu, baru punya anak satu. Saya tuh pengen sekali, ya Allah, saya tuh pengen terjun gitu loh. Tapi gimana caranya, seandainya suami saya, orang tua saya meridhoi saat itu juga, saya langsung pengen tancap kaki gitu, Mbak. Karena apa? Iya, karena melihat dari korban di sana itu kan luar biasa besar sekali ya. Mungkin bencana nasional pertama yang paling besar mungkin ya, sejak tahun berapa itu. Jadi saya masih bingung saat itu, saya belum tergabung di relawan, belum tergabung di PMI ini. Jadi masih gimana ya kalau kesananya, maksudnya kalau pribadi masih banyak wacana-wacana saja gitu loh Mbak. Terus nanti kesananya gimana kalau misalkan pun ada orang tua sudah meridhoi, suami sudah mengizinkan gitu kan, tapi kesananya juga gak ada yang kenal kan pastinya gitu ya, gak ada yang ya fasilitatornya siapa kan gitu ya, tidak ada yang mengakomodasi kesana. Betul. Nah itu yang bingung. Nah jadi salah satunya itu, jadi kepengen memanfaatkan ilmu yang saya punya, terus kemudian saya pengen bermanfaat di masyarakat. Ya mungkin kita kan di akhirat gak tahu amal apa yang kita bawa sebagai bekal di akhirat kelak. Salah satunya kan amal jariah, mungkin tenaga, pikiran, terus kemudian ilmu yang kita sharing ke anak didik kita, terus tenaga kita mungkin di relawan ini. Kalau saya terus terang memang tidak bisa terjun Secara langsung di masyarakat, atau di misalkan ada kejadian bencana, tapi mungkin saya lebih ke sektor pendidikan, sektor pendidikan sama mungkin kalau dibantukan dari pernah membantu sama di PMI itu ketika ada penyuluhan di masyarakat, penyuluhan kesehatan atau apa, saya siap insya Allah kalau memang
ada waktunya, terus kemudian ketika walaupun nanti berbenturan dengan instansi kantor juga ada izinnya, saya siap kapanpun itu. Ya, sebagai promotor ya Ibu ya. Siap. Ya. Baik, itu tadi motivasi yang menggerakkan Ibu ya. Sangat sangat mengharukan dan motivasi untuk kami juga Ibu, bahwa emang kita manusia ya. Iya, yang paling penting saling membantu. intinya pengen bermanfaat saja di Iya. masyarakat. Ujung-ujungnya bagaimana kita bermanfaat pada masyarakat. Betul sekali. Gitu. Kalau boleh tahu mulainya kapan Ibu jadi relawan PMI itu? Bergabung di PMI saya mulai tahun 2014. Masih baru, Mbak. 2014. Masih baru ya. sudah hampir 10 tahun Iya, ya Bu. hampir 10 tahun. 10 tahun lah. Betul. Berarti Iya. dari selama itu Ibu tetap di sektor pendidikannya ya? Iya, sektor Iya. pendidikan sama ya. Promotor Kalau lagi mungkin nanti ada misalkan ada, kalau kita kan di Forum Sukarelawan juga kan Iya. ada tugas piket atau apa, kalau memang kan saya bisa, saya Pasti pingin akan ya, tapi selama ini memang jadwalnya pas berbenturan. jadi ya mungkin lain waktu, mungkin lain kali ya. Insya Allah saya kesempatan tetap bisa. ya, saya usahakan bisa. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan, memaparkan kalau misalkan kalau apa, asalkan tidak Waktunya barengan Iya. gitu. barengan berbenturan kan bisa. Iya. Iya. Jadi yang ingin kita ingin tahu, Tanyakan, di sharing cara membagi waktunya. Membagi waktu. Iya. Oke. Kebetulan teman-teman mungkin di teman-teman relawan juga sudah tahu saya kerja di mana, saya kesibukan saya seperti apa. Jadi di grup pun nanti saya juga harus peka ya, Mbak, kalau memang mana yang lebih penting. Saya harus bisa memilah-milih ketika sama-sama, misalkan ada beberapa undangan atau event yang saya sama-sama dibutuhkan. Saya paling nanti mengambil mana yang lebih penting, yang lebih urgent, yang diprioritaskan tetap saya pilih. Terus kemudian saya biasanya izin sama pimpinan saya di kantor. Kalau beliau mengizinkan, saya bisa gitu. Kayak kemarin saya mengisi LDK juga di materi PP di SMP 3 Bae. Itu alhamdulillah diizinkan oleh pimpinan dan saya memang bisa hadir untuk memberikan materi PP terkait anak-anak itu LDK, latihan dasar kepemimpinan bagian OSIS di SMP 3. Kalau boleh tahu Ibu, apakah keluarga mungkin ada yang memprotes atau mungkin ada yang malah mendukung gitu? Soalnya kan otomatis mungkin selain Ibu sibuk dalam pekerjaan Ibu, mungkin sibuk berkecimpung juga di relawan. Apakah keluarga itu bagaimana keluarga menyikapinya? Ya, alhamdulillah selama hampir mungkin 10 tahun ini keluarga sangat support sekali. Dan bahkan anak saya sendiri yang masih pelajar di madrasah juga di MTS juga ikut berkecimpung juga. PMR juga. Iya. Padahal saya tidak memaksa. Oke. Saya tidak menyarankan, saya tidak memaksa, tapi karena mungkin lihat emaknya ini Jadi belajar dari orang tua. beberapa minggu setiap seminggu 2 kali saya akan ngajar. Sampai kadang 3 kali itu dia ikut sendiri gitu tanpa saya, ayo love kamu ikut ekstra PMR gini. Enggak, saya enggak pernah mengajar dia, ikut sendiri. Kamu ikut ekstra apa? Aku ikut PMR mah. Oh, ya udah. Itu aja saya biar dia melihat Dan alhamdulillah keluarga besar sangat mensupport, bahkan juga bisa menikmati hasil manfaat juga sih ketika saya bergabung di relawan ini. Banyak teman, banyak saudara juga udah kayak udah kayak family gitu. Sama teman-teman relawan di sini, bahkan ketika ibu saya gerah sakit itu kita juga menggunakan fasilitas yang ada di PMI, yaitu ambulan yang gratis bagi semua masyarakat di Kudus. Semua masyarakat Gitu. Keren sekali Ibu ceritanya. Alhamdulillah ya kalau kita melakukan sesuatu dan didukung oleh keluarga itu pasti akan lanjut. Karena ridhonya betul, ridho suami, ridho orang tua. Itu luar biasa support mereka. Dan kita pun yang melakukan juga akan lebih tenang, betul, dan lebih ringan lagi. Iya, lebih ringan kita jalannya nanti kalau ketika semua aspek, semua lingkungan mendukung. Itu kita jalannya tuh enteng, Mbak, gitu. Nggak ada beban sama sekali. Betul sekali. Gitu. Kemudian Ibu boleh di-share ya, apa aja yang Ibu lakukan di PMI.
Apa aja yang didapat selama hampir 10 tahun ini ikut relawan di PMI? Oke. Jadi alhamdulillah sejak 2014 saya bergabung di PMI ini banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, ya, terutama tentang kemanusiaan, seperti flashback histori kemarin yang tadi saya cerita tentang bencana tsunami. Kan kita sebagai masyarakat awam tidak tahu ya. Iya. Ketika kita mau menjadi sukarelawan itu gimana caranya, ya, lewatnya gitu. prosedurnya gimana kan gitu. Nah, setelah tahu kita bergabung di PMI, otomatis kita sudah tergabung, ada fasilitas yang memang diakomodasi dari pihak PMI. Terus kemudian juga di pendidikan, terus di sini juga saya bisa menge-share ya, ibaratnya itu membagikan ilmu yang saya dapatkan dulu, terus kemudian sharing ke teman-teman relawan juga, kemudian bisa memberikan edukasi di masyarakat mungkin terkait kalau di luaran sana tentang donor darah. Alhamdulillah sekarang sejak saya terjun jadi relawan PMI kan sedikit banyak tahu info-info tentang donor darah dan macam-macam segala banyak sekali manfaatnya Mbak, dan alhamdulillah di masyarakat sekitar juga ikut dampak positif ya, dalam arti sedikit banyak paham. Iya. Kan kadang memang kita nggak munafik ya, banyak simpang siur berita-berita. Betul. Kadang yang mereka tidak jelas tapi sudah ada sudah membuat asumsi sendiri seperti itu gitu. Jadi kita kalau sebagai relawan paling nggak kita ini loh sebenarnya kita menyampaikan mana yang benar, mana yang seharusnya kita sampaikan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan kita di sini. Misalkan terkait dengan donor, kalau di luar sana kan kenapa donor kok bayar ya? Iya. Gitu. Wong dapatnya dari masyarakat gratis gitu. Ngambil darah, ngambil darahnya kan gratis gitu kan. Kita paling cuma dapat apa sih kan, bingkisan gitu kan. Iya. Ada, saya pernah dengar sendiri. Masih banyak itu. Ibu. Iya. Nah makanya kita di sini saya bukan mengedukasi sama anak-anak karena mereka kan PMR ini kan calon-calon relawan bangsa. Iya. Ya. Jadi saya sampaikan ke anak-anak, kenapa kok donor darah itu ada biayanya seperti ini. Ini saya jelaskan. Ada mesinnya harus ada maintenance, ada perawatan, ada pemeriksaan seperti ini yang harus dijalankan dan itu tidak murah gitu loh. Ya, betul. Dan mereka seperti ini. Jadi paham dan tahu ya. Jadi paham dan tahu biar tidak terjadi simpang siur berita di masyarakat. Mereka bisa meluruskan lewat anak-anak ini juga. Seperti itu Mbak. Keren sekali ya. Kita sebagai anak muda. Ya boleh kita applause dulu untuk Ibu. Terima kasih. Belum apa-apa sih Mas, saya belum apa-apa ya. Terus terang tadi sepertinya kok Bu Sufa seperti ini ya. Padahal ini sharing juga. Saya terima kasih sebelumnya juga buat teman-teman relawan saya buat senior saya, walaupun mungkin dari segi usia mereka ini beliau ini di bawah saya seperti Mas Torik, Mas Eko gitu kan. Terus ada Mas Bruden, ada Mas Sahrul, itu adik-adik saya, tapi mereka untuk di sisi relawan beliau senior saya. Bahkan Mas Eko, Mas Torik, terus ada Bu Hermin juga mentor saya. Karena Bu Hermin juga dari sisi relawan ini beliau senior jauh di atas saya, bahkan di bidang PMR ini beliau benar-benar menjadi mentor saya karena di manajemen beliau itu bagus banget. Kalau saya memang saya lebih ke lapangan kayak untuk pendidikan PP pertolongan pertama itu lebih ke saya karena memang background di kesehatan gitu kan. Tapi kalau Bu Hermin itu lebih ke manajerial, jadi yang kita saling melengkapi gitu loh. Jadi beliau senior saya, mentor saya di bidang palang merah gitu. Yang palang merah remaja maksudnya. Iya. Ibu kalau boleh tahu, boleh mungkin diceritakan relawan itu benar-benar relawan atau mungkin ada pesangon atau uangnya gitu. Ya. Mungkin boleh dibagikan pengalamannya. Kembali ke definisi relawan. Iya. Relawan itu apa sih kan gitu, seperti yang Mbak Mungkin sebutkan tadi. Relawan itu sama dengan sukarelawan ya. Sukarelawan sesuatu yang bekerja tanpa kita harus memikirkan fee. Jadi kalau salah besar jika mungkin ada yang menjadi relawan motivasinya ingin dapat sesuatu income ya atau gaji atau apa, mungkin kita
bukan tempatnya. Di sini bukan Betul. tempatnya gitu. Jadi apa sebenarnya nggak ada ya, dalam arti kita digaji atau itu pun nggak ada, karena memang PMI sendiri kan organisasi kemanusiaan ya yang independen ya. Iya, Dalam arti bahkan kita kan juga dari masyarakat, maksud kita juga akan cari-cari dana besar untuk menggaji para relawan itu nggak ada. Terus terang bisa ditanyakan sama teman-teman sukarelawan yang lain, mungkin nggak seberapa, misalkan ada pun tidak sesuai dengan keringat atau tenaga yang kita keluarkan. Jadi Betul sekali. benar-benar lillahi ta'ala, nanti totalan sama Allah nanti mungkin ya. Amin. Di akhirat gitu. Iya, bekal kita ya Bu Iya, ya. betul. Kita nggak pernah tahu amal apa kan yang didapatkan mungkin dari lewat fasilitas relawan ini yang kita ikhlas membantu, itu yang jadi amal ibadah kita. Kembali lagi ya Bu ya, itu gimana kita Betul. bermanfaat kepada Iya, masyarakat. benar sekali. Ibu, bagaimana Ibu namanya orang kan kadang naik turun ya Bu ya Iya. motivasinya. Itu bagaimana atau motivasi Ibu itu seperti apa Cara supaya tetap mengatasinya, supaya tetap stagnan. iya. iya. Kadang kan namanya orang Jenuh kan ya. Iya. Jenuh. Betul. Jenuh betul. atau mungkin capek, mungkin banyak Oke. tekanan yang akhirnya aduh loyo gitu. Ini aja sih. Bagaimana cara Ibu memaintain itu supaya Oke. semangatnya tetap Fire. Kembali lagi tadi ya, kembali lagi ke motivasi awal ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa kita manusia yang baik adalah yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain gitu. Iya. Jadi hanya itu aja. Terus kita melihat gini, Mbak, di lapangan orang yang kena musibah, orang-orang yang kita tolong ini kan bukan orang-orang yang nggak kena musibah kan, Iya. gitu kan. Jadi, entah itu dimanapun ya, dimanapun, misalkan kecelakaan di jalan raya, bencana nasional atau bencana di daerah, itu yaitu orang-orang atau tempat yang ada musibahnya. Nah, kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kita bayangkan, oh ya, kalau seandainya itu terjadi pada saya, misalkan ada angin puting beliung menimpa rumah warga atau gimana gitu kan, kalau bukan relawan-relawan ini, walaupun nanti ada berbagai organisasi atau instansi dari pemerintahan yang membantu, siapa lagi gitu loh kalau bukan dari kita bahkan nyuwun sewu, kita ya, karena keikhlasan kita, bahkan kadang ada kita sendiri sebagai relawan itu kena musibah ya. Iya. Dan kita justru terlewatkan, itu ada dan banyak ini ya. Tapi karena kembali ke motivasi, kita lebih mengutamakan mana yang lebih urgent, apa yang lebih banyak gawat daruratnya itu tadi ya. Jadi lebih parah mana kan, ada klasifikasinya sendiri kan. Jadi kita ikhlas karena dulu sempat ya tahun 2020 itu kan sempat ada hujan angin gitu. Bahkan teman-teman relawan sendiri kena Iya, gentengnya rumahnya. ya pada ambruk apa, terus di rumah ibu saya juga gitu. Kita butuh tenaga relawan karena juga terbatas juga tenaganya, dan mungkin di rumah relawan sendiri juga mengalami musibah yang sama sedang kan, kesulitan ya. juga. Ya, makanya kita nggak masalah gitu ya. Tetap bahkan yang luar biasanya teman-teman relawan ini masih ada yang menyempatkan membantu ke tempat bencana. Bahkan dia abaikan sendiri rumahnya gitu loh, Mbak. Luar biasanya ini yang mungkin apa ya, speechless saya, Mbak. Jiwa kemanusiaannya Pak. Iya, luar biasa. Saya belum bisa seperti itu. Masalahnya saya melihat senior-senior saya di teman-teman TSR ini kan juga bapak-bapaknya luar biasa. Luar Bahkan biasa. mereka 24 jam mereka ready gitu, standby gitu loh. Jadi luar biasa itu yang mungkin saya juga Itu juga applause ya Bu ya. applause luar biasa buat bapak-bapak TSR, buat teman-teman relawan yang lain. Luar Semangatnya nular ya Bu biasa. ya pada Iya, akhirnya. seperti itu. Gitu. Oke, Ibu, kita udah ada di penghujung sesi. Karena kita terbatas pada waktu, Ibu, kita mau ngucapin terima kasih Iya, sama-sama. atas waktu, Sama-sama, Mbak. atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi pengalaman Ibu. Sangat menginspirasi bagi Iya. Alhamdulillah, hanya sedikit ini. Iya, semoga yang bisa disampaikan. sedikit itu akan, kalau misalkan jadi pemantik semangat itu akhirnya Amin. semangatnya jadi berkobar-kobar lagi. Oke, terima kasih kesempatannya diberikan waktu untuk datang di podcast ini.
ini. Iya, semoga Bisa tidak kapok ya. sedikit-sedikit. Oh enggak, insya Allah enggak. Enggak kapok Iya. berbicara sama kami yang masih pemula juga, Enggak. Bu. Ya, insya Allah ada kapok-kapoknya. Kalau memang dibutuhkan siap. Jangan kan cuman podcast ya. Yang lain juga siap ya, Bu ya. Iya. Untuk di akhir ini, Terakhir ya, Ibu. Bu, ya. Harapannya untuk relawan di Hari Relawan di tahun 2023 ini apa, Ibu? Harapan Ibu gitu, Oke. doa Ibu gitu. Oke, harapan dan doa saya semoga relawan-relawan ini tetap semangat semuanya, tetap diberikan kesehatan. Amin. Yang penting jangan pernah menyerah apapun kondisinya. Kita melihat bahwa di luar sana banyak sekali saudara-saudara kita, banyak sekali masyarakat di luar sana yang membutuhkan tenaga kita, yang membutuhkan uluran tangan kita, dedikasi kita. Mungkin kita akan berjalan sesuai dengan koridor, sesuai dengan basic yang bisa kita berikan. Ya kalau mungkin saya juga mempunyai kelemahan, ya jarang sekali saya terjun di lapangan. Terutama di tempat bencana, dalam arti di tempat bencana ya. Kalau saya lapangan semuanya, cuman beda-beda gitu, Mbak. Jadi tetap semangat semuanya, kita saling menyemangati, dan semoga relawan di Indonesia semuanya diberikan kekuatan, diberikan istiqomah atau konsisten dalam arti untuk terus kemanusiaan, membantu. kemanusiaan seperti itu. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Mbak. Semoga sehat selalu. Amin, Semoga amin ya Rabbal keluarga Alamin. juga. Terima kasih. Ya. Oke. Gimana? Cukup membakar semangat kita. Sampai sini jelas Iya, lebih ke menampar kita yang bukan apa-apa ya. Apalagi saya juga. Semoga selama ini ya. semoga dengan cerita Ibu tadi bisa menjadi pemantik semangat untuk jadi teman-teman. inspirasi. Iya, Amin, menjadi amin, inspirasi amin. gitu. Terutama untuk kami berdua, untuk saya sendiri. Oke, gimana, Jian? Kita cukupkan episode kali ini. Oke, semoga episode kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Aura, Saya Jihan. kami dan Ibu Sofa Rosida. kami pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.